Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kelengahan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Opra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya." Dari firman Tuhan yang kita baca ini, ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Gideon memulai pelayanannya dengan baik, tetapi berakhir dengan buruk akibat kesalahan yang dilakukan oleh Gideon. Orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Kesalahan yang dilakukan Gideon ini hanya karena kelengahan. Jika Anda penggemar sepak bola, tentu Anda tidak asing lagi dengan istilah injury time. Injury time adalah perpanjangan waktu yang diberikan dalam pertandingan sepak bola. Yang menarik dicermati adalah mengapa menjelang injury time banyak gol yang tercipta. Para peneliti berpendapat bahwa hal itu disebabkan karena banyak pemain merasa sebentar lagi pertandingan usai dan mereka jadi juara. Tetapi karena lengah, gagallah impian mereka jadi juara. Musuh menyerang dan memanfaatkan kelengahan itu dan akhirnya terciptalah gol. Pesan ilustrasi ini jelas sekali. Jangan pernah umat Tuhan lengah hingga pertandingan benar-benar selesai sampai pada garis akhir. Ingat, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang justru jatuh di masa-masa akhir hidupnya. Contoh, Musa karena tidak sabar terhadap bangsa Israel yang super rewel, akhirnya ia terpancing emosi dan hal itulah yang membuat Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Padahal selangkah lagi ia sudah masuk ke Kanaan. Dalilnya Bilangan 20 ayat 12. Demikian juga dengan Salomo. Salomo mengawali pemerintahannya dengan baik, tetapi akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala karena terpengaruh oleh istri-istrinya. Dalilnya 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Dari kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab ini, umat Tuhan bisa mengambil hikmahnya supaya kita berjaga-jaga. Jangan kita sampai jatuh hanya karena kelengahan. Firman Tuhan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus." Yang terakhir, ingat, iblis tidak akan pernah menyerah di menit-menit terakhir. Bahkan di menit-menit terakhir itulah iblis semakin bekerja keras menggoda dan berusaha menjatuhkan umat Tuhan. Iblis akan melakukan apapun juga untuk menjatuhkan umat Tuhan dari takhta kasih karunia Allah itu. Oleh karena itu, apa yang sudah kita mulai dengan baik, jangan sampai berakhir dengan buruk. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah.